Ibadah ini adalah ibadah tengah minggu, ibadah FA. Cuman kebetulan karena ada syukuran ulang tahun, jadi dibikin gabungan. Biasanya memang cuma sedikit, tapi yang dari Sentani belum datang. Tapi karena mengingat waktu, jadi kita mulai saja sambil menunggu yang dari Sentani. Baik, puji Tuhan. Seberapapun kita yang ada saat ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti ada di tempat ini. Amin. Karena firman menjamin bahwa 1-2 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus pasti ada. Baik, mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang maha kuasa, Engkau Allah kami yang berdaulat, yang bertahta di kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami sudah bersama-sama. Seberapapun kami yang ada saat ini, untuk kami mau beribadah Tuhan. Kami berdoa supaya teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan, supaya secepatnya tibakan mereka di tempat ini, supaya kami boleh bersama-sama bersuka cita di dalam ibadah syukur kami malam hari ini. Jauhkan segala malapetaka, mara bahaya, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Dalam perjalanan tibakan dengan segala selamat di tempat ini di dalam nama Yesus. Kami sekarang yang sudah siap untuk beribadah, kami siap untuk beribadah Tuhan. Kami percaya bahwa ruangan ini Engkau telah clearkan, Engkau telah kuduskan, sehingga kami semua yang sudah ada saat ini benar-benar telah siap. Dan kami mau supaya Roh Kudus turun atas kami untuk mengurapi kami semua, baik kami yang ada di depan maupun kami yang ada di belakang. Semua kami sama-sama ada di dalam urapan Allah untuk memberikan ibadah yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami siap beribadah. Semua katakan amin. Baik, kita angkat pujian penyembahan yang berkata semua baik. Semua baik. Apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, semuanya baik. Haleluya. Amin. Dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan
hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku ternari, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntun berapi-api, tuntun berapi-api dalam gelap bagiku. Kutukan segala-galanya dan sahabatku, saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan menggenapi hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sebaik rahmat-Mu. Aku berserah dan menyembah hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan sebaik hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sebaik rahmat-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. All my life You have been faithful. All my life You have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
membawa persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan pujian Anak Negeri Papua. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Baik, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, tak terbatas. Kita katakan kepada Tuhan, sungguh ku kagum Engkau Tuhan. Caramu mencintaiku sangat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku takkan menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang dipercaya di sana musim hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntun. Tak terbatas di dalam hidupku. Caramu mengangkatku, Yesus. Caramu mengubah hatiku, caramu menuntun. Tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu,
bersyukur Tuhan sebab kami punya Allah yang hebat, dahsyat, ajaib dan luar biasa. Kami dipelihara sampai hari ini karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan kuasa Tuhan. Tidak ada Tuhan. Engkau lebih dari segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ada masalah dan pergumulan, tapi kalau kami boleh berdiri kuat di hadirat-Mu, itu membuktikan Engkau hebat bagi hidup kami Tuhan. Dan malam hari ini kami sudah mengerjakan bagian kami. Kami menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan semua yang kami naikkan adalah persembahan yang harum di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Dan Engkau akan terus memberkati kami. Kami bersyukur malam hari ini, bersuka cita bersama anak kekasih kami Wulan. Sekalipun dia tidak bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan, tapi kami sebagai keluarga kami bersyukur, bersuka cita buat hari-hari hidup yang Tuhan pelihara sampai hari ini. Kalau Tuhan boleh tambahkan 1 tahun usia bagi dia, itu bukti keajaiban Tuhan, itu bukti kebesaran Tuhan yang tidak tertandingi oleh apapun juga Tuhan. Dan kami terlalu percaya hari-hari hidupnya dalam genggaman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam ucapan syukur kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami semua. Tuhan mengurapi hamba-Mu, pakai hidupku menjadi alat dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Semua yang lahir dari kemanusiaanku Tuhan angkat dengan kuasa darah-Mu. Dan hanya perkataan Tuhan dan maksud Tuhan yang disampaikan malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, silakan duduk. Ya, sebelum saya bicara firman, ya, di tengah-tengah kita ada ibu, ya mungkin jemaat melihat ini kok Ibu Deti sama Ibu Rina bawa siapa nih? Iya. Jadi saya beri waktu mungkin sekitar 3-5 menit Ibu perkenalkan diri dan bicara sedikit tentang kasih Tuhan. Setelah itu baru saya. Mari Ibu. Selamat malam. Shalom. Puji nama Tuhan, ada sukacita malam ini. Amin. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Marini, asal dari kota Makassar. Ya, anak saya 3 dan saya tinggal di Kota Raja di Kampung Horas. Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya-tanya kan, kenapa ada pendeta lagi, Bu Deti, bawa Ibu Haji masuk ke ibadah. Jadi untuk mengurangi rasa penasarannya, saya sampaikan bahwa puji Tuhan, saya sudah ikut Tuhan Yesus tahun 2023 bulan Desember. Saya dibaptis oleh Bapak Gembala majelis kami, Bapak Ishak Deda. Dan sekarang saya berjemaat di gereja GKN, Gereja Kristen Nazaren El Victor di Jalan Jeruk Nipis. Bapak Ibu yang terkasih, saya berdiri di sini untuk menyaksikan bahwa betul tadi pujian Ibu Deti itu betul saya rasakan bahwa tak terbatas kasih Tuhan. Dan saya kagum cara Tuhan mengasihi saya. Itu yang nyata terjadi di dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan ubahkan saya. Kalau Bapak lihat mungkin dari pakaian sudah jelas tuh. Dulu dari mana. Jadi saya belum kenal Tuhan. Hidup saya
Diibaratkan kalau orang berjalan di padang gurun, itu haus akan Tuhan. Mohon maaf. Tapi Tuhan tahu bahwa saya rindu. Saya rindu Tuhan. Dan Tuhan tidak biarkan saya berjalan sendiri. Walaupun saya butuh bertahun-tahun lama bergumul dalam kerinduan, banyak hal yang saya harus lepaskan. Saya dulu hidup di dalam zona nyaman. Saya terlalu mencintai dunia ini. Saya terlalu mencintai manusia. Saya terlalu mengandalkan manusia, tidak mengandalkan Tuhan. Saya tidak kenal Tuhan. Padahal Tuhan sangat sayang sama saya. Jadi saya harus mengalami dulu pergumulan hidup untuk mengenal Tuhan Yesus. Itu butuh bertahun-tahun. Dan ketika saya selesai dibaptis, Bapak Ibu tentu saya bukan hanya mau selamat sendiri toh. Saya juga pengen pasangan hidup saya, anak-anak saya, saudara saya, orang tua saya juga Tuhan selamatkan. Jadi saya hanya berdoa, Tuhan, bagaimana kau selamatkan saya, tolong Kak. Tolong selamatkan juga anakku, suamiku, anak-anakku. Tahu Ibu, Tuhan tidak pernah mendengar, tidak dengar kita berdoa. Kalau kita datang betul-betul hati, sungguh-sungguh hati rebuk di hadapan Tuhan, itu Tuhan dengar. Puji Tuhan, itu anak saya sudah dibaptis. Dan suami saya juga, saya bergumul, saya berdoa, Tuhan tolong juga suami saya, sayangi juga dia. Dan betul, kalau saya sayang mereka, ternyata Tuhan jauh lebih sayang mereka. Tuhan dengar. Dan puji Tuhan, Pak Haji juga sudah terima Yesus. Jadi sekarang kita orang percaya, apalagi yang kita butuhkan? Tuhan sudah baik toh di sepanjang hidup kita. Apalagi yang kita mau minta bukti sama Tuhan? Tidak ada. Saya cuma mau bilang buat adik-adik, anak-anak saya mau bilang satu. Kau sayang Tuhan Yesus, nak. Kau akan lihat mujizat-mujizat dalam hidup. Itu saja, tidak ada yang lain. Percaya sama Tuhan Yesus, kau jadi orang sukses. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Ibu buat kesaksian. Jadi yang dalam pergumulan sekarang untuk keluarga, jangan putus asa. Ya. Ya. Beliau betul-betul radikal dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau kau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan juga sungguh-sungguh kerjakan bagian Tuhan bagi hidup. Oke, kita buka satu bagian firman Tuhan dalam rangka ibadah ucapan syukur. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90
ayat yang ke-12. Semua sudah dapat? Ya, belum ada aminnya nih. Amin. Iya, baru 1. Semua sudah dapat? Amin. Baru 10 orang. Semua sudah dapat? Amin. Puji Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini merupakan doa daripada Musa. Ya, kita semua tahu siapa itu Musa. Dia orang yang pernah mengalami kegagalan, ya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami pemulihan yang luar biasa dari Tuhan, ya. Dan Tuhan membawa dia, mengangkat dia menjadi satu pemimpin yang luar biasa di hadapan Tuhan, yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk dalam tanah Kanaan. Tapi dalam perjalanan menuntun bangsa Israel di tanah Kanaan, sekalipun Alkitab bicara bahwa Musa ini adalah pribadi yang memiliki hati yang sangat lembut, ya, itu Alkitab catat. Ya, Alkitab mencatat bahwa Musa adalah pribadi yang memiliki hati yang sangat lembut. Orang yang lembut itu bukan orang yang lemah-lemah, orang yang gemulai, bukan, ya. Orang lembut adalah orang yang punya kesabaran tingkat tinggi menghadapi segala sesuatu, dan orang yang kuat berdiri di hadapan Allah, dan orang yang setia dalam pengiringan akan Tuhan dan bertanggung jawab dengan kepercayaan yang Tuhan kasih. Di satu waktu Israel berbuat salah di hadapan Tuhan, dan Tuhan begitu marah kepada bangsa ini. Dan Musa adalah satu nabi yang bicara kepada Tuhan begini, supaya bangsa ini bisa selamat, engkau hapus nama saya dari kitab kehidupan pun tidak apa-apa. Saudara, ini hal yang luar biasa, ya. Dia adalah satu pemimpin yang luar biasa, makanya Tuhan begitu mengasihi dia. Tapi dalam perjalanan memimpin bangsa Israel ini, ada banyak juga hal yang dia buat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak menaati perintah Tuhan. Tuhan suruh tunjuk batu, dia pukul, ya. Lalu waktu dia naik ke atas gunung Sinai, Tuhan beri 2 loh batu bagi dia yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Tapi pada waktu dia turun, dia lihat kebebrokannya bangsa Israel yang membuat patung lembu emas dan mulai menyembah dan menari. Dia marah dan dia banting, ya. Dia banting. Karena itu dalam doa dia bilang, ajarlah kami ya Tuhan menghitung hari-hari kami, supaya kami punya hati yang bijaksana. Saudara, hidup ini, perjalanan hidup ini, kita tidak bisa selalu menduga apa yang bisa terjadi dalam hidup kita, karena kita bukan Tuhan, ya. Kalau Tuhan, dia tahu apa yang mau terjadi di depannya, dia sudah tahu. Tapi kita adalah manusia yang terbatas dengan segala pikiran kita, segala tindakan kita, pertimbangan kita. Kita tidak tahu apa yang mau terjadi 2 jam di depan, bahkan 1 menit di depan kita pun kita tidak tahu apa yang mau terjadi dengan kita. Karena itu penting sekali bagi kita untuk terus memperingatkan hidup kita untuk selalu memiliki hati yang bijaksana di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa menebak hari-hari hidup kita ke depan apa yang mau terjadi, ya. Saya bersama dengan Ibu Deti beberapa waktu lalu, kita dalam satu pergumulan yang luar biasa karena satu hal yang menimpa anak kekasih Wulan, ya, yang dia sendiri juga tidak tahu kenapa dia ada dalam posisi seperti itu. Karena dia seorang anak yang baik-baik saja, dia seorang anak yang ada di hadapan Tuhan, dia seorang anak yang selalu berjuang memberi waktu ada di hadirat Tuhan, sekalipun dia sibuk kuliah, apalagi sekarang dia sedang koas dengan tuntutan yang begitu tinggi, ya. Dia tidak menduga bahwa sesuatu akan terjadi dengan hidupnya yang membawa
bahwa dia sendiri mulai tidak mampu lagi untuk berjuang untuk menghadapi masa depannya. Dia tidak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang kita alami. Dan Tuhan tepat waktu dia menolong dan membebaskan kita. Karena itu kita penting sekali dalam hidup kita punya waktu untuk merenungkan kehidupan kita. Penting sekali dalam hidup kita punya waktu untuk berpikir, hidup saya ini saya sudah jalani sesuai dengan mau Tuhan, lebih banyak porsinya, atau saya jalani sesuai dengan mau saya yang lebih banyak porsinya. Saudara harus selalu membuat pertimbangan dalam hidupmu, bahwa hidup yang engkau jalani sekarang, engkau lebih menyenangkan Tuhan atau engkau lebih menyenangkan dunia. Engkau lebih berpikir tentang Tuhan atau engkau lebih berpikir tentang dunia. Engkau lebih bertindak apa maunya Tuhan atau engkau lebih bertindak ikut perasaanmu untuk menyenangkan dunia ini. Karena itu dia berdoa, dia katakan, ajarlah Tuhan kami untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami memiliki hati bijaksana. Hati bijaksana itu seperti apa? Mari kita buka Amsal pasal 3. Hati yang bijaksana adalah hati yang pada ayat 5 dikatakan, hati yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dan hati yang tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Ini hati yang bijaksana. Ya. Hati yang bijaksana adalah hati atau hidup yang menaruh percaya sungguh kepada Tuhan, ya, dan mengakui Tuhan dalam segala tingkah laku yang kita lakukan dalam hidup kita. Percaya artinya kita berserah penuh kepada Tuhan. Percaya artinya kita tidak melibatkan pertimbangan manusia kita di dalam. Percaya artinya kita tidak melibatkan pikiran manusia kita di dalam. Percaya artinya kita mengakui Tuhan dalam segala langkah hidup kita. Percaya artinya kita tidak menganggap bahwa kita sendiri mampu mengatasi segala sesuatu dalam hidup kita. Percaya artinya kita bergantung penuh kepada tangan Tuhan memegang kehidupan kita. Percaya artinya kita memberi hidup kita sepenuhnya ada di dalam payung perlindungan Tuhan. Percaya kepada Tuhan artinya kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau, walaupun kita tidak tahu ke depannya mau jadi apa. Karena itu Ibrani 11 katakan, kita tidak melihat apapun yang mau terjadi ke depan, tapi kita percaya, ya, bahwa yang Tuhan sediakan buat kita pasti yang terbaik. Yang Tuhan rancang buat hidup kita itu pasti yang terbaik. Yeremia 29 ayat 11 katakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan itu yang seperti apa? Hari depan yang penuh harapan adalah keberhasilan yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Bagi anak-anak kita dalam pendidikan mereka, Tuhan siapkan keberhasilan yang luar biasa, ya. Bagi kita orang tua, Tuhan siapkan keberhasilan apapun yang dikerjakan tangan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Apapun itu, ya. Saudara jual pinang, di sebelahmu jual pinang, di sebelahmu juga jual pinang. Tapi engkau percaya kepada Tuhan waktu engkau datang, Tuhan, sekeliling tempatku ini buat perbedaan dengan tempat lain. Tuhan akan buat. Waktu kau duduk, ya, hatimu tetap terpaut kepada Tuhan. Waktu kau duduk, kau percaya setiap hari punya berkat tersendiri. Setumpuk berapa tumpuk yang ada, aku tidak akan bawa pulang. Tuhan akan habiskan dengan cara Tuhan dengan mengirim orang datang. Dan Tuhan pasti menolong. Walaupun engkau buka usaha yang sama dengan orang lain berseberangan, Tuhan akan membuat perbedaan itu terjadi. Orang mau ke dia, Tuhan belokkan langkahnya ke kita. Seperti itu. Ya. Jadi hati yang bijaksana adalah hati yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Ya.
Beberapa waktu ini Tuhan izinkan saya masuk dalam pelayanan pelepasan. Ada beberapa keluarga yang dilayani, ya. Ada anak-anak yang mereka angkat menjadi anak yang mereka begitu sayang, tetapi kehidupan itu pada akhirnya membuat mereka begitu bergumul. Dan waktu saya tiba, saya berdoa, saya bilang, jangan bangun dua kerajaan dalam rumah. Ya, di sisimu ada kerajaan Tuhan, di sisi dia ada kerajaan yang bukan dari Tuhan. Kau akan terus bergumul dengan hal ini. Ya. Saya buat pelayanan pelepasan, saya bilang kalau Tuhan pisahkan, harus pisahkan. Ibunya menangis setengah mati, saya sudah sayang anak ini begini-begini, saya bilang no. Jadi kalau percaya kepada Tuhan, pikiran manusiamu jangan libatkan di dalam. Kalau mau percaya kepada Tuhan, pertimbangan manusiamu jangan libatkan di dalam. Jangan campur adukan pertimbanganmu dengan pertimbangan Tuhan. Pakai full pertimbangan Tuhan. Ya, pakai penuh pemikirannya Tuhan. Ya. Mungkin sekarang kau merasa kenapa harus begini, tapi waktu akan membuat semua itu terbukti bahwa Allah sedang mengerjakan banyak perkara indah dalam hidup. Jadi hati yang bijaksana adalah hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua, kita buka di Yeremia 17. Saya tidak bicara banyak malam ini. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hati yang bijaksana adalah hati yang benar-benar mengandalkan Tuhan, ya, dalam segala hal. Hati yang benar-benar menaruh harapan penuh kepada Tuhan. Ya. Apakah Tuhan pernah mengecewakan kita? Banyak kali doa kita tidak terjawab. Kita sering bilang, Tuhan tidak sayang sama saya. Banyak kali pergumulan kita atau sakit kita tidak sembuh, kita bilang Tuhan tidak sayang sama saya. Saudara, saya 1 bulan belakangan ini kondisi tubuh saya tidak begitu baik, ya. Tapi kekuatan Tuhan luar biasa Tuhan berikan. Saya bilang sama Tuhan, sakit tidak boleh menghalangi saya untuk tetap melayani. Kadang-kadang saya pulang malam, saya tidak bisa bikin apa, saya langsung tidur. Tapi pagi bangun ada kekuatan baru Tuhan kasih. Hati yang bijaksana adalah hati yang benar-benar mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Menaruh harapan kepada Tuhan itu begini. Makanya dibilang dia seperti pohon yang akarnya itu merambat, ya. Satu pohon itu begitu kuat. Kalau akarnya itu semakin merambat ke bawah, akar itu semakin panjang, akar itu semakin jauh, akar itu semakin besar, pohon itu semakin kuat. Ya. Akar dia merambat, akar bisa merambat karena akar itu menerima asupan yang luar biasa. Akar bisa merambat, itu akar bukan jalannya mulus-mulus. Akar itu berjalan, mungkin dia harus bergumul dengan akar-akar pohon yang lain untuk mendapatkan sumber air, untuk mendapatkan serat makan, untuk mendapatkan hal-hal yang baik yang bisa dia bawa supaya asupan pohon itu dapat, supaya pohon itu bisa bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Tapi akar itu tidak pernah menyerah. Saudara, kita ikut Tuhan, kita harus belajar untuk menyerap segala hal
yang datang dalam hidup kita. Entah itu hal baik, entah itu hal tidak baik, bisa juga hal tidak baik Tuhan pakai menjadi alat untuk memproses hidup kita untuk bertumbuh dalam Tuhan. Makanya Ayub bilang, jangan kau mau terima yang baik-baik saja, yang tidak baik kau tidak mau terima. Ya. Akar itu dia bergumul dengan akar-akar lain, dia melewati karang, dia harus naik masuk dalam lubang karang untuk mendapati serat makanan yang baik untuk dia bawa ke pohon. Saudara mau berakar dan bertumbuh dalam Tuhan, saudara harus siap diproses oleh Tuhan. Dan proses Tuhan itu tidak enak. Tapi waktu engkau terus menaruh harapanmu kepada Tuhan, aku diproses Tuhan, aku tidak berjalan sendiri. Aku diproses Tuhan, aku ada dalam genggamannya Tuhan. Ketika ada batu karang yang menghambat prosesku berjalan, Tuhan akan memberikan aku hikmat untuk mencari bagaimana aku bisa melewati karang itu. Seorang yang punya hati bijaksana, dia tidak akan pernah hidup dalam pengeluhan terus-menerus di hadapan Tuhan. Kenapa ya saya begini? Kenapa ya saya begitu? Kenapa ya siang malam saya berdoa, itu tetangga saya yang mungkin tidak tahu berdoa, tapi kok hidupnya enak-enak saja? Yakobus bilang, orang yang bimbang, orang yang mendua hati tidak akan terima apa-apa. Jadi kalau kau sudah menaruh harapan penuh sama Tuhan, percayalah Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu. Ya. Kesibukan anak kekasih Wulan yang begitu luar biasa ya. Istilah-istilah kedokteran dan semuanya yang harus dia hafal, sementara dia harus praktek, dia harus ujian ya. Tapi sampai hari ini kami orang tua melihat pertolongan Tuhan luar biasa terjadi bagi hidupnya. Sangat luar biasa. Sudah dia harus praktek, harus hafal resep obat, harus hafal bagaimana untuk operasi orang ya. Karena dia operasi belah-belah orang tulang kiri kanan ya. Bagaimana supaya tidak salah begitu. Tapi juga dia harus belajar untuk persiapkan diri untuk ujian ya. Tapi waktu Tuhan membawa dia mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan, dengan satu hal yang dia alami, dan Tuhan membawa dia melihat kuasa Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa, dia menjadi seorang anak yang dewasa benar dalam Tuhan. Dia mampu melewati ujian. Saya tidak pernah dengar cerita dari mamanya kalau dia gagal dalam ujian. Padahal ini otak kecil ini harus berpikir segala sesuatu, juga harus berpikir menghafal resep, harus berpikir di dalam ruang operasi harus berbuat seperti apa. Tapi waktu akar itu merayap, akar itu mendapat asupan yang baik, pohon itu akan tetap berdiri tegak dan dia akan menghasilkan buah yang baik. Ya. Jadi hanya dua hal ini yang saya mau bicara buat kita malam ini. Hati yang bijaksana adalah hati yang mudah dibentuk. Hati yang bijaksana adalah hati yang percaya sungguh kepada Tuhan. Dan hati yang bijaksana adalah hati yang menaruh harapan penuh. Dan hati yang siap untuk diproses. Ya, diproses supaya tetap berdiri kuat di hadapan Tuhan. Ya. Kemarin saya bilang sama Ibu Marini, mari kita mulai kembangkan. Pancangkan layar itu ke kiri ke kanan ya. Mungkin selama ini hanya dalam gereja ya. Mungkin selama ini cuma duduk di kantor, pulang ke rumah, mulai berangkat jadi saksi. Kemarin beliau ikut kami ke lapas. Anak-anak sangat senang, luar biasa diberkati ya. Waktu mau pulang mereka bilang, Ibu tetap ya datang untuk kami. Mereka sangat diberkati. Ya. Tadi malam lewat ketua mereka bicara dan ketua telepon saya.
Bilang ibu ya, anak-anak rindu. Iya. Dan saya bilang, ya nanti saya sampaikan. Sudah waktunya kita bergerak ibu. Ya, sudah waktunya kumandangkan tentang nama Tuhan dimanapun juga. Ya, ya, seperti itu. Ketika jumpa Tuhan, benar-benar percaya Tuhan. Ketika jumpa Tuhan, melewati proses yang luar biasa. Ada batu karang, ada kayu, ada akar lain yang mau menghambat, tapi akar itu tetap menjalan. Akhirnya kuat berdiri. Ya. Jadi kalau ada batu-batu yang mulai menghambat, jangan akar mustak langsung di situ. Nanti mati pohonnya. Ya. Nanti mati pohonnya. Kalau ada akar besar lain yang mulai menghambat, jangan akar mustak di situ. Lalu turun ke bawah, tidak dapat apa-apa. Tapi akarmu harus mencapai mata air yang luar biasa. Mata air itu siapa? Yesus. Ya, Yesus. Akarmu harus mencapai Tuhan. Engkau harus punya pengalaman pribadi yang luar biasa dengan Tuhan. Engkau harus punya perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Engkau harus menang atas setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi bagi hidupmu. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan di malam hari ini. Kita akan pujian menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerindu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan hati kami. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan menilai hari-hari hidup kami. Ajar kami memberi waktu bagi kami untuk merenungkan kehidupan kami di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan punya waktu untuk duduk diam di hadirat-Mu. Beri waktu bagi Roh Kudus untuk bicara bagi kami sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Apa yang sudah kami lakukan untuk Tuhan, apa yang sudah kami kerjakan untuk mengenyangkan kedagingan kami,
apa yang sudah kami kerjakan untuk memuaskan manusia di sekitar kami. Tuhan, bawa kami dalam perenungan yang luar biasa di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami benar-benar menaruh percaya kami kepada Tuhan. Kami benar-benar Tuhan siap masuk dalam setiap proses yang Tuhan izinkan kami alami dalam hidup kami, supaya kami punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu akan membuat kami kuat berdiri di hadapan Tuhan, dan pada akhirnya orang akan melihat buah-buah yang kami hasilkan. Kami tidak perlu berkoar-koar untuk katakan kami anak Tuhan. Kami tidak perlu berkoar-koar untuk mengatakan kami sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tapi orang akan melihat Tuhan dalam hidup kami, dan orang akan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Kalau lutut kami mulai goyah, kuatkan kembali lutut kami untuk bertekuk di hadirat-Mu Tuhan, untuk melihat Tuhan bekerja bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kau begitu baik. Ada firman Tuhan buat kami di malam ini. Sempurnakan firman-Mu bagi kami, biar firman itu meremah dalam hidup kami. Ada 24 jam Tuhan beri bagi kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami pakai waktu lebih banyak untuk diri kami. Kami pakai waktu lebih banyak untuk mengenyangkan daging kami. Kami pakai waktu lebih banyak untuk memuaskan keinginan kami. Tapi kami punya sedikit waktu ada di hadirat Tuhan. Bapak, biarlah malam hari ini kami dibawa untuk punya waktu lebih banyak ada di hadirat Tuhan. Karena itu yang bisa membuat kami bijaksana memutuskan hidup kami di hadirat-Mu. Kami bijaksana memutuskan dan menilai kehidupan kami di hadirat-Mu. Dan kami bisa berubah dari sehari ke sehari. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan sebab Engkau baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Ya, ada pengumuman? Baik, puji Tuhan, pengumumannya doa puasa hari Sabtu tanggal 19 Juli yang melayani puji-pujian Ibu Hana Yoku, Martina Musik, Pak Demi Tupayo, saya Firman. Kita mulai tepat waktu pada jam 15 atau jam 3 sore. Terus habis daripada ini kita jemaat kumpul dan kita sama-sama mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kakak Wulan. Nanti Ibu Pendeta bisa tuntun kita. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih buat Ibu, Tuhan baik. Kita sangat kenal Bapak Isaac Leda, Bapak Gembala kita juga kenal beliau. Terima kasih. Kalau kita sungguh-sungguh ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan pasti juga akan sungguh-sungguh buat kita. Terima kasih buat hadirat. Oke. Bangkit berdiri, kita tutup dulu baru kita masuk acara ulang tahun. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
Bapa, kami bersyukur. Terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh ada. Kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Kami tahu firman-Mu adalah kekuatan di dalam hidup kami. Langit dan bumi ini akan berlalu, tapi firman-Mu tidak pernah akan berlalu. Dan firman itu yang akan menghentar kami bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak menyia-nyiakan waktu kami untuk kami bermain-main, karena Engkau sudah terlanjur memilih kami ada di kebun anggur-Mu. Kau katakan bahwa dunia ini hanya sementara saja. Kalian bukan dari dunia ini, kalian berasal dari surga. Oleh sebab itu jangan mengingini hal-hal tentang dunia ini. Walaupun kamu ada di dunia, kalian harus menghitung hari-hari kamu dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk menghitung hari-hari kami, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Terima kasih. Kami akan terus bergerak kemana Engkau bergerak, karena kami tahu hanya Tuhan yang dapat menolong kami. Terima kasih. Kami juga menyerahkan Ibu terkasih yang memberikan kesaksian. Kami berdoa, kalau Tuhan sudah pulihkan dia, kami percaya seisi keluarga pasti dipulihkan, pasti dimenangkan untuk kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan berkarya atas seluruh hidupnya. Pakai dia, tanda-tanda heran menyertai dia, agar dunia tahu bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya kami akan bergerak. Kami akan terus bergerak kemana Engkau bergerak. Saatnya kami akan terus ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini, dengan bertambahnya satu usia dari anak kami terkasih Wulan. Apa kami berdoa menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Seluruh hidupnya kami pertaruhkan di atas batu karang yang teguh, di atas dasar Yesus Kristus. Produk-produk alam maut tidak pernah akan menyentuh hidupnya. Dia tetap ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan berkarya atas hidupnya. Seluruh hidupnya, pikirannya, perasaannya, tubuh jasmaninya dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus berkarya di dalam hidupnya. Setiap hal yang dia hadapi, kami percaya Engkau pasti menolong dia. Terima kasih. Hikmat, pengetahuan, akal budi ada di dalam Engkau Tuhan. Biarlah dia bertekun mencari wajah, mencari hadirat-Mu, agar dia menemukan apa yang dia ingini. Terima kasih Tuhan. Berkati 1 tahun bertambahnya, biarlah hikmat Tuhan terus bertambah-tambah di dalamnya. Berkati orang tuanya Ibu Deti, biarlah Tuhan menyertai hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih dahsyat, luar biasa. Terima kasih. Kami akan menutup ibadah kami dan kami akan lanjutkan dengan pujian-pujian ataupun ucapan selamat ulang tahun. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, berkati hamba-Mu yang telah melayani kami, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Biarlah kasih karunia terus menyertai kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan akhiri ibadah FA gabungan sekaligus ibadah ucapan syukur di malam hari ini dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya, haleluya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday.
Karena anak bulan jauh dari kita ada di Surabaya, jadi Bapak Mama Gembala mari maju. Ya, Ibu Marini juga mari maju. Ya, mari ke depan, di depan mimbar semua. Ya, kita mewakili anak kekasih untuk nanti tiup lilin rame-rame, begitu. Jadi Kakak Anton, tolong kasih meja ke tengah Kak, tolong. Ya, yang agak tinggi supaya fotonya indah, begitu. Iya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya di dalam Tuhan. Mari Bapak maju, mari Bapak dan Ibu Kepada maju. Dalam Tuhan, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bakar lilinnya, bakar lilinnya, bakar lilinnya, bakar lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bakar lilinnya, bakar lilinnya, bakar lilinnya, bakar lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kita sekali yang bagian depan mungkin kasih mati supaya lilin bisa tetap bernyala. Lalu Mama Kekasih akan mewakili anak untuk mengatakan sesuatu. Ya, mamanya. Haleluya, ya puji Tuhan. Saya mengenang kembali 24 tahun yang lalu ketika melahirkan anak kekasih ini dengan cara yang luar biasa. Artinya saya sudah masuk rumah sakit jam 7, sudah sampai singkat cerita jam 9 sudah kering, pertubahan sudah habis, jam 1 juga sudah sangat susah, tapi sampai pagi dia tidak mau keluar. Bukan itu susah, ada obat-obat yang dikasih dokter, kata papanya jangan, itu racun. Jadi nggak minum sama sekali. Jam 9 pagi akhirnya harus disuntik kontraksi. Nanti 2 jam kemudian jam 11 baru lahir. Luar biasa pergumulan dari jam 11. Dia lahir sudah kering, tapi puji Tuhan dia tidak sampai minum air ketuban dan sampai saat ini dia puji Tuhan. Saya sangat mengucap syukur untuk semua itu karena saya berjalan saja dengan masih melahirkan pertama, jadi bodoh-bodoh gitu ya. Orang bilang ini ikut, orang bilang itu ikut. Semua karena Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Itu dari saya. Sudah? Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Tiup lilin, belum ya? Tiup lilin ya, tiup lilin ya, belum ada apa-apa. Sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilin ya, tiup lilin ya, tiup lilin pakai tangan. Tiup lilin ya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, belum. Merapat dulu ke meja, semuanya merapat. Semua merapat, bikin huruf U. Iya, letter U. Bapak 2 maju lagi, Bapak Gembala juga maju. Maju lagi, Bapak Gembala maju. Rapat-rapat sekali, rapat-rapat. Maju lagi 1 langkah. Semua maju 1 langkah. Sekarang tunduk perlahan. Belum ada apa-apa tiup. Belum. Tunduk lagi. Tunduk lagi. 1, 2, 3, semua tiup.
yang ada di depan dulu ucapin, baru semua jemaat. Iya. Siapa yang ambil video? Sudah. Oh, sudah. Oke. Ucapannya sudah. Selamat ulang tahun yang ke Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Mari semua jemaat maju. Ya. Kita mundur. Tetap berdiri. Lain di belakang sini, tidak kelihatan tidak apa-apa, yang mendengar suaranya. Jangan dipindahkan, jangan. Oke, situ aja. Semua jemaat maju. Pelan-pelan. Awas, pelan-pelan. Jalan. Yuk, nasib. Anak-anak mari. Tadi sudah selamat ulang tahun loh, jadi sekarang Kakak Ulan, happy birthday ya, sukacita selalu, Tuhan Yesus berkati. Sukses selalu. Bapak masuk sedikit, tidak kelihatan. Iya. Kakak Ulan, happy birthday, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. Si Kani. Seperti itu ya. Si Kani sebelah sini boleh. Bapak tadi. Oke. Kita coba dulu. Oke, pas. Tuhan Yesus memberkati. Oh gitu. Oke. Sudah kan ya? Sudah. Kelihatan. 1, 2, 3. Kakak Wulan.